Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, bulan lalu saya nggak sempat kesini ya. Jadi setelah Ramadan baru ini ya kita jumpa lagi. Karena itu ya masih bolehlah saya mengucapkan tahniyah taqabbalallahu minna wa minkum. Sekarang bulan Zulqa'dah, Syawal sudah lewat ya. Akan tetapi apa yang kita peroleh selama Ramadan kemarin seharusnya tidak hilang begitu saja seiring berlalunya bulan Ramadan. Biasanya bulan Syawal itulah bulan yang paling kritis. Masjid yang tadinya rame sepi lagi di bulan Syawal. Ya kita berbaik sangka mungkin karena banyak yang mudik gitu ya. Tapi kadang-kadang bukan karena itu, tapi karena ada beberapa kekeliruan yang kita lakukan selama Ramadan yang menyebabkan di bulan Syawal saja sudah terlihat ya bahwa apa yang kita peroleh ketaatan selama Ramadan itu jauh-jauh berkurang, bahkan baru di bulan Syawal. Mengapa kemudian keistiqomahan itu menurun? Ya, mengapa keistiqomahan itu tidak bertahan lama? Jamaah sekalian, istiqomah ini sebetulnya ciri orang yang beriman, yang membedakan dia dari orang kafir. Istiqomah itu adalah satu konsistensi, satu ketekunan, satu hal yang ajeg gitu ya, tidak berubah dan dia bisa berlangsung dengan durasi yang cukup panjang dan lama. Istiqomah ini disebutkan dalam surah, ada beberapa ayat dalam Al-Quran, diantaranya surah Fussilat, surah ke-41 mulai ayat ke-30. Tadi kita baca di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan atau punya prinsip rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Terhadap apa istiqomahnya? Terhadap prinsip Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah. Apa maksudnya istiqomah di sini? Ketika seorang punya prinsip Rabbunallah, Rabb itu diartikan Tuhan ya. Sama seperti dalam kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sama seperti dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Namun di surat An-Nas itu ada terusannya, malikin nas, ilahin nas. Di situ dibedakan Allah secara sifatnya yang rububiyah ya, bahwa Allah itu dalam prinsip tauhid itu ada tauhid rububiyah. Allah sebagai Rabb. Rabb itu artinya pencipta, penguasa, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, siapa itu Allah yang Rabbul Alamin itu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang menciptakan aku dan memberi aku petunjuk.
Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dialah yang memberi aku makan, memberi aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan, dan seterusnya. Nah, para jamaah sekalian, seorang muslim yang betul-betul dia memegang teguh akidah dan prinsip la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tentu saja dia akan menjadikan Allah itu dalam keyakinannya sebagai penjamin, pencipta, penjamin dirinya. Allah yang memberi kita hidup, Allah juga yang akan mematikan kita pada saatnya. Kalau belum saatnya, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ajal itu nggak bisa diakhirkan walau sejenak, tidak bisa juga dimajukan walau sejenak. Sudah tepat waktunya, presisi. Apapun penyebabnya, sakitkah, nggak sakitkah, nggak ada syarat. Meninggal itu nggak butuh syarat apa-apa, nggak butuh syarat umur, enggak. Apa yang tua duluan daripada yang muda? Nah, belum tentu, ya. Apalagi zaman sekarang, banyak yang masih muda juga sudah duluan. Ya. Boleh jadi yang tua duluan, yang muda belakangan. Boleh jadi juga yang muda belakangan. Sama aja. Boleh jadi juga yang muda duluan. Nggak ada syarat. Apakah istri dulu atau suami dulu? Nggak ada jaminan. Boleh jadi suami dulu, boleh jadi istri dulu. Janjian saja sama istri, ya, istri sama suaminya. Siapa yang duluan, kita yang ngurusin gitu. Kita kafanin, kita mandiin, kita kafanin sampai kita kuburin. Iya dong, ya. Mau nggak Pak Sam dikafanin oleh istrinya sendiri? Mau nggak? Lebih enak daripada kafanin orang. Maka janjian saja, nggak ada syarat, ya. Orang yang meyakini hal seperti ini, dia tidak takut pada kematian. Maka ciri orang yang seperti anak, misalnya dia sakit, ya, kalau dia sakit, apa yang kemudian terjadi? Biasanya kalau orang sakit, gimana Pak Yusuf perasaannya? Pernah sakit nggak Pak Yusuf? Terus kalau sakit dirawat di rumah sakit misalnya, pernah nggak? Belum, jangan ya. Misalnya dirawat di rumah sakit gitu, kira-kira apa perasaannya? Iya, saya sakit, iya, maksudnya kan sakit nih, dirawat di rumah sakit. Kira-kira perasaannya gimana Pak? Hah? Nggak enak maksudnya gimana? Sedih. Nah, lihat, sedih. Kenapa kita sedih kalau sakit? Kenapa Pak Sam? Kenapa kalau sakit kita sedih? Nggak bisa ke masjid. Nggak bisa ke masjid, yang benar. Yang positif nih. Bisa aja. Pak Sam kayak politisi aja. Udah cocok nyalek nih. Kenapa kalau kita sakit kita sedih? Coba, tadi yang jawab sedih siapa? Kira-kira kenapa? Itu beda lagi tuh. Orang miskin jangan sakit gitu ya. Karena kan ada BPJS Pak katanya. Kenapa kira-kira? Ayolah yang benar. Emang kalau punya biaya nggak sedih Pak? Sakit dirawat punya biaya, sedih nggak kira-kira? Ya tetap sedih kan? Kenapa sedih? Karena nggak bisa beraktivitas. Ya bagus Pak istirahat gitu ah. Kenapa kita kalau sakit sedih? Ini mungkin lebih cocok karena kita khawatir, bukan ingat mati Pak, takut meninggal. Sakit itu kan cuma dua kemungkinannya. Kalau sembuh nggak ada masalah, kalau nggak sembuh. Terus kalau meninggal kenapa emang? Ya kalau meninggal ada dua masalah. Kalau dia selamat masuk surga, kalau nggak selamat masuk neraka. Juga ada dua masalahnya tuh Pak ya. Mau yang original apa extra crispy gitu. Jadi
kita akan khawatir tentang kematian. Biasanya begitu, sakit itu berarti ada nikmat kita yang dicabut oleh Allah. Dan ketika sakit begitu maka kita sedih. Sedih karena dua hal. Ya mungkin benar Pak Yusuf takut meninggal. Tapi yang jelas kita sedih karena ada nikmat kita yang dicabut. Yaitu nikmat sehat, iya kan? Nggak bisa ke masjid kata Pak Sam. Mungkin bukan cuma nggak bisa ke masjid Pak Sam, nggak bisa makan gado-gado lagi gitu misalnya ya, gitu. Karena sakit kan, dilarang sama dokter. Ya begitulah kita ya, akhirnya menjadi sedih. Maka pantas kalau kemudian di ayat 30 dari surat 41 tadi, innalladzina qalu rabbunallah, orang yang punya prinsip Tuhan kami adalah Allah. Kalau aku sakit dia yang menyembuhkan pada saatnya, bukan pada maunya kita. Kalau Allah bilang belum dulu sembuh, ya nanti. Iya kan? Nggak mungkin kita mendikte Allah, ya Allah mau sembuh sekarang ya Allah, ya nggak mungkin. Siapa kita begitu ya? Maka innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah walaupun dia lagi sakit misalnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan malaikat ke dia. Blok apa Pak rumahnya? Hah? Ya apa sini AA semua. AA berapa? Hah? AA 9. Nomor 29. Malaikat udah nyata tuh Pak. Enggak perlu Pak, udah tahu malaikat. Kalau beliau Rabbunallah tsumma istaqamu, enggak akan nyasar. Kalau saya ke rumahnya mungkin nyasar. Malaikat enggak nyasar. Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan malaikat ke AA 9 nomor 29. Wah, bahaya kalau ngetok ya. Assalamualaikum gitu kan. Ngapain malaikat datang ke blok AA? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau khawatir dan jangan engkau sedih. Nah, lihat itu ya. Khawatir itu terhadap apa yang bakal terjadi, sedih itu dengan apa yang sudah terjadi. Sakit itu sudah terjadi. Jangan engkau sedih. Datang malaikat ke rumah kita, datang malaikat ke rumah sakit kalau kita dirawat di rumah sakit, datang malaikat diutus oleh Allah langsung hanya untuk kemudian menghibur kita. La takhafu wa la tahzanu, jangan engkau khawatir, jangan engkau sakit, jangan engkau sedih. Kita khawatir, aduh saya sakit nggak bisa kerja, nanti gimana, nggak dapat penghasilan, keluarga kita dan seterusnya dan seterusnya. Sedih karena sudah dicabut nikmatnya, walaupun cuma sementara sebetulnya ya. Datang malaikat. Maka orang yang kemudian punya prinsip Rabbunallah kemudian istiqomah, di ayat lain disebut innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ditimpa kekhawatiran dan dia tidak sedih dengan apa yang sudah terjadi. Nah, lihat ini, bagaimana dengan kita? Kita ini sakit juga enggak, banyakan sedihnya. Sakit juga enggak, banyakan khawatirnya. Seolah-olah enggak ada Allah dalam hidup kita. Orang yang mengenal Allah dengan benar, dengan baik, dan dia melakukan hubungan dengan Allah dengan serius, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak ditimpa kekhawatiran, walaupun gonjang-ganjing, perang mulai berkobar di mana-mana, India, Pakistan sudah mulai, waduh, jangan-jangan merembet sampai sini. Allahu alam. Tetapi mereka yang Rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Di ayat lain fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dia. Kenapa? Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Kapan kita merasakan itu? Di antaranya Ramadan kemarin. Perut kosong, lapar. Apa kita sedih? Apa kita khawatir? Kenapa? Karena kita merasa bersama dengan Allah. Bagaimana kalau di luar Ramadan? Nah ya, mulai perut kosong, khawatir lagi, sedih lagi. Gimana jam segini belum makan, ribut sana ribut sini, pikirannya ke makan lagi. Kemarin Ramadan baik-baik aja perasaan.
Nah, kita dilatih sebetulnya. Kebayangin kalau kita dalam kondisi kayak saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, boro-boro makan gitu ya, untuk bertahan saja begitu beratnya, begitu sulitnya. Tapi mereka punya prinsip Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Rasa-rasanya mereka lah orang-orang paling istiqomah hari ini di dunia ini. Bahkan mereka tidak bersedih. Tiba bulan Ramadan kemarin dan mereka masih dicekam dengan ketakutan seperti itu. Apa yang mereka katakan? Alhamdulillah, lapar kita kali ini bernilai ibadah yang luar biasa karena masuk bulan Ramadan. Lalu kemana rasa tenang kita di bulan Ramadan kemarin? Mengapa di bulan Syawal kita sudah mulai dihimpit lagi dengan kekhawatiran dan kesedihan? Mulai lagi kemudian kita merasa jauh dari Allah karena kita nggak istiqomah. Lalu bagaimana mempertahankan istiqomah itu? Untuk bisa mempertahankan istiqomah itu kita mesti ngerti dulu apa yang menyebabkan kita tidak istiqomah lagi, ya kan? Apa penyebabnya kita tidak istiqomah lagi? Kira-kira apa, Pak Yusuf? Ini kan nggak ada tanya jawab, saya yang nanya. Pak Yusuf yang jawab ya. Apa kira-kira Pak penyebab istiqomah itu hilang atau tidak bisa dipertahankan? Karena istiqomah tadi. Iya. Iya. Ramadan kemarin kayak kita kan istiqomah bener, puasanya, tilawahnya, ke masjidnya, berbagai ibadah lain. Begitu Ramadan selesai, balik lagi ke setelan pabrik, pabriknya balik lagi kan? Kenapa istiqomah itu susah dipertahankan, Pak Yusuf? Mempertahankan konsisten, Ya. itu dari Ramadan itu. Iya, kenapa hilang begitu bulan Syawal? Baru bulan Syawal, belum Dzulqa'dah, belum Dzulhijjah, belum Muharram. Kenapa hilang? Pak Sam lagi deh. Pak Yusuf, Pak Sam, Pak Yusuf, Pak Sam oper-operan. Setannya lepas belenggu. Nah, ini kebiasaan lama kita nih, nyalahin setan ya. Kalau ada apa-apa setan yang salah. Nah, kan? Kenapa maksiat? Habis saya digoda setan. Emang setan kerjanya goda kok ya. Jangan nyalahin setan. Dalam surah Ibrahim, lihat Pak ya, surah ke-14, surah Ibrahim ya, ayat ke-24. Ini Allah bocorin Pak di surah Ibrahim nih ya. Perkataan iblis ayat 22 maaf. Wa qala syaiton lamma qudiyal amr. Berkatalah setan pada saat urusan sudah diputuskan di hari akhir nanti. Ya, lihat ini. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah menjanjikan kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku menjanjikan kalian dan aku tidak menepati janji itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Tidak ada kemampuanku untuk memaksa engkau dulu kecuali hanya ngajak saja. Fastajabtum li, engkaulah yang nurutin ajakanku itu. Setan nggak bisa maksa Pak Sam. Setan cuma bisa ngajak doang. Yuk. Nah, fastajabtum li, Pak Sam lah yang iya. Ah, itu ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan nyalain saya, salahin diri kalian sendiri. Ini perkataan iblis, perkataan setan nanti. Jangan nyalain saya. Oh, setan nggak mau disalahin Pak. Salahin Pak Sam sendiri. Loh, saya cuma ngajak, ya yang mau. Jadi tersangka ya. Ini pernah baca nggak ayat 22 surah 14 surah Ibrahim? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahin saya, salahin diri kalian sendiri. Masih ada lanjutannya. Ma'ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ya, aku juga sebetulnya nggak setuju dengan semua kekafiran kalian dulu. Tapi ngomongnya ntar pas sudah di neraka. Elusi pada salah-salahan kan? Gara-gara setan nih. Nah,
Dibocorin sama Allah. Ntar ngomongnya begini nih. Setan bilang, kami nggak bisa maksa Pak Sam, nggak bisa maksa Pak Yusuf, nggak bisa maksa jamaah di Al Hikmah, nggak bisa. Kami cuma bisa, ayo tidurlah misalnya ya di masjid dengerin khutbah atau dengerin pengajian, tidurlah gitu. Kita yang nurutin. Jangan salahin setan. Setan bilang, "Fala talumuni, jangan salahin saya. Falumu anfusakum, salahin diri kalian sendiri." Gak diterima Pak Sam jawaban itu ya. Dibocorin. Gak bisa diterima. Bukan salah setan, ya setan memang begitu. Salahnya kenapa kita nurutin? Kenapa kita nggak bisa istiqomah? Waktu Ramadan, kan Ramadan dibelenggu. Ya, kan yang dibelenggu setan yang jin doang. Yang setan manusia kan masih banyak berkeliaran ya. Kan setan itu minal jinnati wanas. Siapa setan itu? Siapapun yang mengajak pada fahsya wal munkar. Dalam surah An-Nur ayat 21 disebut. Setan itu siapa saja yang mengajak pada fahsya. Tapi kan cuma bisa ngajak. Illa anda autukum, kami hanya bisa ngajak saja. Fastajabtum li, engkaulah yang mengijabah, engkaulah yang menuruti ajakan itu. Jadi nggak diterima Pak Sam. Apalagi kira-kira penyebab kita nggak istiqomah? Coba. Hah? Kira-kira apa? Nggak kuat nahan. Waktu Ramadan kuat Pak. Kenapa begitu selesai Ramadan nggak kuat? Imannya turun. Oke, saya tanya lagi Pak. Siapa Pak? Hah? Pak Seno. Pak, kenapa iman turun Pak? Dan kenapa iman naik? Kira-kira kapan iman Bapak naik, kapan iman Bapak turun? Coba. Jadi Ramadan yang bikin iman naik. Nah, oke. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh para sahabat juga kepada Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah. Ini ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa ya kok kadang iman kami ini naik, kadang iman kami turun? Nabi menjawab, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang kadang naik, kadang turun. Yazidu bil amalis sholih wa yanqusu bil amalit thalih. Dalam hadis lain, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naiknya iman itu karena amal soleh, turunnya iman itu karena amal salah. Naiknya iman itu karena ketaatan, turunnya iman itu karena kemaksiatan. Siapa yang naikin nurunin iman kita? Kita sendiri. Kalau kita sering melakukan maksiat, kalau kita sering melakukan amal salah ketimbang amal soleh, iman kita turun. Kenapa Ramadan naik? Karena kita terus mengganjalnya dengan amal soleh. Dan begitu Syawal kita nggak lagi mengganjalnya, ya turun. Malah amal salah terus yang dilakukan ya. Contohnya begini deh, kadang-kadang nih habis Ramadan, selama Ramadan, alhamdulillah turun 5 kilo, ya kan? Siapa yang nurunin ya? Kita kan nahan. Begitu Syawal baru 5 hari, naik 10 kilo. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita nggak menahan diri lagi kan. Kitanya yang kemudian makan nggak pakai mikir, balas dendam. Setelah 30 hari, 5 hari pertama bulan Syawal balas dendam. Ya sudah, pantas kalau kemudian Nabi nyuruh puasa lagi Syawal 6 hari supaya istiqomah. Kenapa? Kita Pak yang naikin nurunin. Kenapa? Kita kemudian memutuskan untuk beramal salah, bukan lagi beramal soleh. Kenapa kita memutuskan tidak lagi taat? Padahal dulu 1 hari 1 juz Ramadan, begitu selesai Ramadan sudah Al-Qurannya ditaruh lagi, berdebu lagi, goodbye lagi ya. Kenapa begitu? Nah, ketika kita turun, imannya turun. Malah akhirnya nonton ini itu ya, yang dilakukan amal salah, yang dimasukkan informasinya bukan lagi Quran, tapi tontonan-tontonan yang nggak bener itu ya. Akhirnya jadi begitu Pak. Ya, oke. Ini takut nggak cukup waktunya ya. Jadi apa yang membuat kita tuh nggak istiqomah? Iman turun lah, nurutin godaan setan lah. Kenapa? Kan keputusan kita itu, bukan keputusan orang. Nggak bisa kita nyalahin pemerintah. Pemerintah urusannya ya. Ini urusan kita sendiri. Tetapi memang begini, salah satu penyebab kita nggak istiqomah itu adalah karena nomor 1, salah motivasi. Waktu Ramadan kemarin,
Salah kita waktu Ramadan motivasinya. Dan nanti ini bukan hanya Ramadan tapi juga Pak ya waktu haji atau umroh sama aja tuh ya. Kita sering pakai motivasi aji mumpung. Ayo, siapa yang kemarin pakai aji mumpung? Mumpung apa? Mumpung obral pahala. Nah, kayak ibu-ibu ngelihat kalau di supermarket ada obral. Wah, mumpung obral. Borong semua. Memang betul waktu Ramadan kemarin Allah memberikan banyak kemudahan ya. Ibadah sunnah dihitung wajib, ya, ibadah wajib berlipat-lipat kali ya. Dikasih itu insentif kalau bahasa itu dikasih macam-macam. Nah motivasi kita itu akhirnya itu begitu Ramadan selesai nggak ada insentif lagi, nggak ada obral lagi, berhenti kita. Ayo siapa yang begitu kemarin? Angkat tangan. Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab Pak. Tapi kalau kita seperti itu ya pantas salah. Persis seperti ketika orang pergi haji atau umroh. Waduh Pak ya, saya kadang heran kalau orang umroh atau haji itu begitu solehnya di sana, solehat kalau ibu-ibu, begitu kuatnya ibadah. Umroh nih misalnya 10 hari, siang malam ke masjid, balik lagi ke blok AA, pulang umroh. Boro-boro ke masjid tiap hari ya. Padahal dekat rumah sebelah masjid ya Pak Sam ya. Bayangin tuh, kenapa kesolehannya itu? Karena kita pakai haji mumpung. Ustadz ada hadisnya nih. 1 kali sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali sholat di Al-Hikmah blok AA. Nah, itu yang dipakai. Wah saya masih punya tabungan banyak nih. Kemarin di ketika itu motivasinya ya pantas akhirnya dia hanya solehat sementara ketika di tanah suci, balik lagi ke tanah air, kembali ke setelan pabrik karena motivasinya ngejar pahala, ngitung-ngitung pahala terus. Mumpung di tanah suci nih, sama mumpung Ramadan kemarin kan, padahal bukan itu maksudnya Allah mensyariatkan haji, umroh, Ramadan, bukan itu. Sama ketika kita sholat juga, kita ini pada solehat semua kalau lagi di masjid, ya nggak? Keluar masjid sebentar, setelan pabrik lagi, ya, rapi semua, ibu-ibu auratnya dijaga, keluar masjid, masih dijaga nggak tuh? Iya kan? Para jamaah sekalian, kalau memang motivasi kita kemarin salah atau keliru waktu Ramadan, perbaiki. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Maka benerin dulu motivasinya. Robah cara pandang kita tentang Ramadan. Jadi harusnya bagaimana? Ada yang bilang, Ustadz ini kan ada hadisnya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iya betul, hadis itu sahih, Bukhari Muslim. Apa artinya? Siapa orang yang saum bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Ya nggak apa-apa dong Ustadz kita ngitung pahala. Aduh, bukan ngitung pahala. Bukan ngitung pahala. Udahlah pahala nggak usah dihitung. Allah nggak mungkin keliru mencatat. Para malaikat yang disuruh mencatat nggak mungkin keliru. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya. Dan bersama kalian itu ada malaikat yang senantiasa menjaga, kiraman katibin, sifatnya mulia dan sangat teliti dalam mencatat, nggak mungkin keliru. Jadi apa maksudnya kemudian imanan wahtisaban, penuh keimanan dan penuh perhitungan? Gini Bapak Ibu sekalian, kan tujuannya saum itu dalam surah Al-Baqarah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Nah, di antara penjelasan orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran mulai ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kan ada nih tentang orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ayat berikutnya 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini pernah kita bahas ini ayat 134. 135-nya sekarang kita lihat. Orang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim.
Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, ini yang mau saya garis bawahi ya. Orang bertakwa itu orang yang apabila dia melakukan perbuatan fahsya atau menzolimi dirinya sendiri ya. Taat itu lawannya maksiat. Maksiat ini ada dua macam, fahsya wal munkar. Setan itu selalu mengajak kepada fahsya dan munkar. Tadi saya sudah kutip surah An-Nur surah 24 ayat 21. Setan itu siapa saja yang mengajak kita ke arah fahsya dan munkar, ke arah maksiat bukan taat. Maka munkar itu maksiat yang bisa sendirian, nggak perlu orang lain. Itu namanya munkar. Tapi kalau butuh orang lain untuk melakukan maksiat, itu namanya fahsya. Maka judi itu fahsya, zina itu fahsya. Ya kan nggak mungkin main judi sendirian, Pak. Pasti harus ada minimal satu temennya gitu kan. Kalau berjamaah itu korupsi, Pak. Udah bareng-bareng tuh ya, semuanya udah beres katanya. Nah, itu fahsya. Nah, orang yang melakukan perbuatan fahsya atau menzolimi dirinya sendiri dalam ayat 135 surah Ali Imran ini disebut kalau dia bertakwa maka zakarullah, dia segera ingat pada Allah. Begitu dengar azan saja di masjid, zakarullah, langsung kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dan dia minta ampun atas kesalahan dan dosanya itu. Jadi maksud saya, yang dihitung dalam Ramadan itu jangan pahala tapi dosa. Ramadan waktunya kita menghitung dosa. Ya memang iya, Pak. Pahala nggak usah dihitung, udah biar nggak bakal keliru. Jangan hitung dulu, diinget-inget, nanti ngerasa banyak tabungannya lagi ya. Nggak cukup tabungan kita, nggak bakal cukup. Ya. Hitung dosa saja. Apa maksudnya? Ramadan adalah bulan pengampunan. Ya, kita disuruh berlatih. Bayangkan Ramadan itu bulan latihan. Bulan latihan untuk kita mampu menyadari dosa-dosa kita apa aja. Dan selesai Ramadan minimal ada satu aja dosa kita yang udah nggak kita lakukan lagi. Satu aja yang paling sederhana. Stop. Dan kita kemudian istiqomah menjaga supaya dosa itu nggak kita ulang lagi sampai 11 bulan berikutnya. Stop aja satu. Apa? Nggak tahu. Mungkin ada yang sholatnya masih bolong. Stop itu. Jangan diulang lagi. Ini waktunya Ramadan berlatih untuk tidak lagi bolong dan kita jaga itu. Apalagi misalnya yang masih suka ngerokok, stop itu ngerokok. Biarin, Mbak, susah. Enggak susah ya. Susah apa bilang susah? Ini kan coba bayangin ya. Quran menyebut orang yang istiqomah itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak khawatir dan tidak sedih. Ada orang yang kalau nggak ada rokok di kantongnya dia khawatir dan dia sedih. Coba bayangin, kalau ada rokok tenang. Yang bikin tenang rokok bukan Allah. Kalau habis makan belum ngerokok gelisah, khawatir. Kayak orang rasanya mau pecah kepala saya nih Ustaz katanya. Sih saya bilang ya, saya nggak pernah baca berita tuh bulan Ramadan pecah kepala di mana-mana, nggak ada tuh ya. Orang nggak ada yang ngerokok kan, nggak ada orang pecah kepala di mana-mana, nggak ada ya. Perasaan kita doang. Coba deh ya, di Mekah dan di Madinah ya, dulu saya lihat spanduk besar di hotel itu, tapi bahasa Arab, ada bahasa Inggrisnya ya. Kunjungan Anda ke tanah suci adalah kesempatan terbaik untuk berhenti merokok. Wih, saya bilang mantap bener deh. Iya, sekarang mulai ditempel di poster-poster kecil gitu. Itu mau menyadarkan. Tapi karena kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, lewat aja tuh. Ngeliatnya sambil ngerokok lagi. Kan aneh nih ya. Jadi kenapa kemudian kita begitu sulit meninggalkan sesuatu yang Ustadz ngerokok kan makruh apa? Makruh tahu nggak artinya apa? Tahu nggak artinya makruh, Pak? Makruh itu dari kata karoha. Karoha itu benci, ya. Lawannya adalah mahabbah, cinta, hubbun. Ya.
Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kalian. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kalian ini enggak ngerti. Nah, boleh jadi yang kita suka itu malah buruk buat kita, termasuk rokok. Buruk apa baik saya tanya? Kalau ada satu aja vitaminnya di rokok itu, mungkin saya masih bisa makruh. Nggak ada, semuanya racun isinya. Bukan banyak Pak, semuanya mudorot Pak. Nggak ada baik-baiknya barang dikit. Apa? Kalau ada vitamin C, nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Saya heran gitu, masih juga di Alah banyak kok cara membantu petani, nggak usah pakai alasan. Emang biasa tuh, setan itu kalau nyuruh kita perbuatan yang salah selalu ngasih alasan Pak. Kan Nabi Adam dulu digoda gitu, makan nih buahnya, kan nama Allah dilarang. Tahu nggak kenapa dilarang? Kalau buah ini dimakan, ente jadi minal khalidin, termasuk orang-orang yang abadi. Ini namanya syajaratul khuldi, pohon. Padahal bukan. Yang bilang ini pohon khuldi itu setan, iblis, buat bohongin aja. Dimakan mati juga kok Nabi Adam, nggak jadi kekal ya. Jadi buah apa itu nggak tahu Pak, apa rambutan, apa nangka, nggak tahu lah, nggak penting buah apa ya. Cuma dilarang oleh Allah, tapi kemudian jadi kalau kita masih saja punya banyak alasan untuk melakukan perbuatan buruk kita itu, yakinlah itu kita lagi nurutin setan. Kenapa kok setiap Jumatan ngantuk Pak Yusuf? Habis ini di Al-Hikmah ini kipasnya terlalu sejuk, kipas disalahin. Enggak lah, kitanya memutuskan ngantuk, iya apa enggak? Kenapa susah bangun subuh? Habis mata saya berat, alasan aja, ya udahlah. Emang kita ini enggak. Jadi gimana Ustadz? Baca doa. Doanya Allahumma paksakeun. Kalau nggak dipaksa ya kita nih, Ramadan kemarin kita dipaksa terus kan? Jadi motivasi salah itu nomor satu. Jadi benerin motivasinya. Kita Ramadan ini bulan latihan, maka kita persiapkan daftar apa yang mau kita lakukan untuk melatih diri. Lalu targetnya apa? Bikin target Ramadan itu minimal berhenti rokok misalnya gitu ya. Maka 30 hari itu kita habis-habisan berusaha berhenti, sholatnya bolong, harus full, habis-habisan. Kalau Ramadan nggak ada target, lewat aja Ramadan seperti nggak ada apa-apa, nggak ada target. Bentar lagi Idul Adha, ada nggak target kurban? Nggak ada, ya sudah lewat aja itu. Coba ditargetkan dari Muharram Safar udah mulai nabung buat kurban. Itu ditarget, maka ketika ketemu Dzulhijjah bisa beli kambing atau sepertujuh sapi. Tapi kalau nggak pernah ditarget, wah mahal Ustadz. Berapa di sini berapa? 3,5 juta ada? Berapa? Lebih? Bisa rokok kena lagi. Ya kan? 3,6 juta buat sepertujuh. Nggak ada duit, buat rokok ada. Rokok berapa sebungkus sekarang? Coba, berapa Pak Yusuf? Berapa rokok sebungkus? 20.000 sehari sebungkus, 20.000 kali 30 600, tabung kali 12. Bisa limosin, bukan cuma kok giliran rokok ada duit, giliran kurban. Jadi saya mulai khawatir nih sama orang-orang yang merokok ini, karena kok dia lebih khusyuk ketika merokok ketimbang ketika sholat. Apapun Pak ya, kok sholat nggak khusyuk, ngerokok malah ya ini mulai nih ya, apa-apaan sih itu ya. Kalau enggak, assalamualaikum, langsung kabur. Bikin tumaninah, alah ya. Sholat tumaninah Pak, rokok tumaninah dia Pak, apa ya?
Hati-hati Pak, kalau udah mulai kita jago beralasan, ini biasanya udah setan nih ya, kita udah kena nih. Setan tuh kasih alasan terus dan kita ambil terus ya. Ya benar. Kadang-kadang saya ditanya dalam pengajian begini, nanyanya bukan mencari jawaban, bukan. Nanyanya mencari pembenaran. Ya. Ustaz, kan ada kan kiai yang tidak mengharamkan rokok? Saya liatin, ini pertanyaan apa? Mau ditanya alasannya apa? Ada yang memfatwakan haram. Kalau saya bukan haram lagi, udah syirik tuh Pak. Ya masa lebih khusyuk ngerokok ketimbang sholat? Masa lebih tenang kalau ada rokok ketimbang ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Harusnya kan begitu, zikrullah hati kita tenang. Ini enggak, ada rokok hati kita tenang. Ya rokok boleh dirubah ke yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain. Taufik Ismail, penyair itu bikin puisi. Mungkin Bapak pernah baca, judulnya Tuhan 9 cm. Iya rokok Pak, Tuhan 9 cm. Indonesia ini adalah surga bagi perokok dan neraka buat yang nggak ngerokok. Di jalan orang ngerokok, di angkot orang ngerokok, di puskesmas orang ngerokok, di rumah sakit orang ngerokok, di masjid orang ngerokok. Maka Indonesia ini surga bagi perokok dan neraka bagi yang nggak merokok. Dia yang ngerokok, saya yang kena sakit kanker misalnya, kan konyol. Double-double tuh. Udah ngezolimin dirinya sendiri, ngezolimin orang lain. Jadi saya menyarankan kalau masih nekat ngerokok juga, bawa kantong kresek plastik itu, tutup kepalanya, rokok di dalam. Jangan orang lain isep dah tuh sendiri gitu ya. Kan kesian istri bapak nggak ngerokok, tapi gara-gara bapak ngerokok, istri yang kena paru-paru. Kesian anak-anak, kesian. Kalau anak-anak masih bisa kabur, bayi yang di dalam kandungan mau lari kemana? Apa salahnya dia? Kemudian harus diracunin dengan rokok. Nanti kita ditanya di hadapan Allah mau jawab apa coba? Emang belum ada yang ngingetin? Udah sih. Emang di pengajian di Masjid Al-Hikmah nggak ada yang ngasih tahu? Udah sih. Motivasi kita benerin. Lalu apalagi? Motivasi doang kadang nggak cukup. Nih sebelum saya akhiri ya, satu lagi yang menyebabkan kita nggak istiqomah itu lingkungan. Lingkungan yang tepat membuat kita istiqomah. Lingkungan yang nggak tepat, nah itu kita udah niat. Insya Allah Ustaz, setelah Ramadan saya udah nggak ngerokok lagi. Alhamdulillah. Mainnya sama perokok, malah diledekin, cie nggak ngerokok dia, diciumin. Bukannya disemangatin ya. Ibu-ibu juga Bu, kalau bapaknya suaminya ibu ini berhenti rokok, dipuji Bu, disemangatin, jangan diledek, nanti balik lagi dia ya. Tumben nggak ngerokok, ya ditumben-tumbenin, dikasih semangat kek, bukannya. Lingkungan yang kondusif akan membuat kita semakin istiqomah. Pak Sam, ada yang ngingetin. Saya sama teman-teman tuh bikin program kemarin ya, tahajud misalnya. Tahajud kita telepon. Dulu saya waktu zaman saya masih kuliah begini dulu di Bandung. Jadi telepon, tahajud tuh ditelepon. Halo Pak Yusuf, udah tahajud belum? Iya ini Ustadz baru bangun. Ya telepon Pak Sam ya. Nah Pak Yusuf telepon Pak Sam lagi. Assalamualaikum Pak Sam, ayo tahajud ya, telepon lagi, zona terus. Jadi kita itu kan enak, nggak ada cerita ketiduran. Ini udah saya telepon Ustadz, nggak diangkat-angkat, masih tidur. Ya, apapun kalau perlu datengin. Saya sama teman-teman gitu. Oke, kalau subuh nggak ke masjid, saya samperin pulangnya, saya ketok rumahnya. Udah bangun belum? Kan enak kalau ada yang coba suami istri. Saya kadang nanya sama istrinya, itu bapak nggak dibangunin Bu? Hah, udah capek Ustadz, bangunin terus nggak bangun. Udah capek Ustadz, bangunin terus nggak bangun-bangun. Jangan dong Bu, kalau ibu capek terus siapa yang mau nyelamatin suami dari, nah ya kan? Lingkungan yang kondusif, anak-anak di rumah, kalau bapaknya nggak ngerokok, kondusif, anak-anak nggak akan ngerokok. Tapi kalau bapaknya sendiri ngerokok, nah jangan suka ngerokok ya, ngerokok tuh nggak baik. Gimana coba ngomongnya begini? Anaknya diliatin aja ya. Ayo ke masjid, bapaknya sendiri nggak ke masjid, ya kan repot.
Maka lingkungan yang kondusif, itulah yang disebut dalam surah Al-Asr ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Saling diingetin, kan enak kalau ada yang ngingetin. Melenceng sedikit, nggak istiqomah sedikit, diingetin lagi untuk kembali ke kayak orang nyetir lalu ngantuk, ada yang ngingetin, jangan tidur Pak, melek lagi kan. Tapi kalau nggak ada yang ngingetin, terus lewat sudah, ya tahu-tahu nabrak, naudzubillah. Jadi lingkungan kita perlu kumpul di Masjid Al-Hikmah ini, saling ngingetin, saling kemudian mendukung, saling membantu. Kalau ada yang kesulitan dibantu, kalau ada yang mulai terasa kendor-kendor gitu nurutin setan, dibantu lagi, diingetin, dibawa lagi. Jangan bosen. Saya nggak bosen-bosen ngingetin soal rokok. Tolong yang iklan aja nggak bosen-bosen ya. Mereka iklan nggak bosen-bosen. Kita masa bosen? Yang bener siapa? Yang nyuruh pada keburukan atau yang nyuruh pada kebaikan? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amilas shalih. Siapa yang lebih baik perkataannya? Terusannya surah tadi ya. Kecuali orang yang da'a ila Allah, mengajak pada jalan Allah, wa amilas shalih, dan melakukan amal soleh juga. Wa qala innani minal muslimin, dan dia menyatakan saya ini termasuk orang muslim, orang yang tunduk patuh pada Allah. Yuk Pak Sam, ikut sama-sama tunduk. Mau nggak kira-kira? Ayo, mau Ustadz, asal selain rokok ya, ini pakai syarat lagi ya. Masa kita harus disentil dulu oleh Allah dengan musibah baru kita nyadar? Masa harus tumbang dulu masuk rumah sakit baru berhenti rokok? Masa harus kena masalah dulu baru kemudian kita mau istiqomah lagi? Sebaiknya jangan. Baik, 2 aja itu ya pagi ini. Jadi kalau mau istiqomah, perbaiki motivasi. Saya lingkungannya nggak kondusif, ciptakan. Kalau memang kita nggak ketemu, ciptakan. Ajak 1, 2, 3. Nabi itu nggak ada yang lingkungannya kondusif. Nabi Ibrahim nggak kondusif, keluarganya sendiri, bapaknya sendiri penganjur keburukan. Tapi kemudian Nabi Ibrahim dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW berusaha mengajak satu persatu, membentuk sebuah komunitas. Kalau dalam bahasa Arab itu lingkungan itu bi'ah, environment, yang kemudian mereka saling menjaga. Bayangkan itu buat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nggak cukup hanya 1 RW untuk membesarkan anak itu ke jalan yang benar, nggak cukup. Maka kita perlu lingkungan, dan itulah gunanya kita saling menjaga. Kalau kita mulai cuek, abai, buka situ judi, markas judi situ, buka lagi di sono panti pijet yang plus-plus, dan kita nggak peduli dengan itu, cepat atau lambat keburukannya akan menimpa kita juga. Ya. Kalau kita nggak peduli, cepat atau lambat, kalau Allah timpakan musibah, semuanya kena, nggak cuma pelakunya doang. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada? Ya, silakan Pak. Kan tadi Bapak cerita bahwa kita harus ingat dosa ketika puasa Ramadan. Ya. Tapi kalau menurut Gus Bram, kenapa nggak boleh ingat dosa? Ingat rahmat Allah, karena dosa itu kan kita seperti masuk ke jurang, Pak. Ya. Kita ingat terus masuk jurang padahal kita sudah diselamatkan di luar jurang. Ya. Maksudnya ingat rahmat Allah itu apa? Ingat bahwa ini saya gini Pak, ini saya ambil contoh. Bapak sakit, lambung Bapak masalah kronis, ke dokter. Apa kata dokter? Kenapa sakit begini? Makannya nggak dijaga ya, suka telat ya. Itulah penyebab munculnya. Terus sekarang dikasih obat, dijaga nggak? Jangan telat ya, jangan makan pedas ya, jangan makan asam dulu ya. Ingat dosa tuh kayak gitu Pak. Penyebab-penyebab yang menyebabkan kita mendapat masalah, mendapat musibah. Terus kita abaikan itu. Saya nggak bilang Gus Bah itu salah, enggak. Kita mengingat rahmat Allah. Allah sudah menyelamatkan kita, membuat kita sadar dosa-dosa kita tuh apa, penyebab. Ada orang yang nggak sadar Pak dosanya apa. Kenapa ya Ustadz? Saya kok paru-paru saya kata dokter ini bermasalah, kemungkinan kanker. Bapak ngerokok, iya, masa nggak sadar gitu loh? Ya kalau dia saya nggak tahu, Ustaz, kenapa paru-paru saya
Gimana coba kayak gini nih ya? Ingat rahmat Allah itu, ingat Allah sudah ngasih paru-paru sehat. Jangan dirusak gitu loh. Ingat Allah sudah ngasih kita kesempatan beriman dan beramal soleh. Jangan ditinggalin. Karena nikmat yang tertinggi itu bukan nikmat sehat, bukan nikmat harta. Nikmat tertinggi itu nikmat iman dan amal soleh. Itu nggak dikasih ke semua orang. Kalau harta sehat orang nggak, yang kafir sekalipun dikasih sama Allah. Tapi kalau iman dan amal soleh nggak semua. Maka kalau kita kemudian, kenapa tadinya kita taat sekarang jadi nggak taat? Kenapa tadinya istiqomah? Ini kan ada penyebabnya. Dosa itu seperti itu, Pak. Sehingga kalau kita tahu penyebabnya, itu yang kita hindari. Itu maksudnya. Dan orang-orang yang walladzina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum dzakarullah, dia ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunub, dia minta ampun. Dan ditutup dengan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulang perbuatan dosanya itu dengan sengaja, dengan dia mengetahuinya. Jangan diulang. Begitu, Pak. Jadi saya enggak, ya Gus Baha benar, kadang-kadang kita kalau kebanyakan ingat dosa akhirnya jadi putus asa ya. Padahal Allah itu Maha Pengampun. Maksudnya saya ingat dosa itu, ingat penyebabnya dan stop itu. Jangan diulang lagi gitu. Mungkin dosanya bukan rokok, tapi suka zolim sama istri. Akhirnya rezeki jadi seret. Sangat boleh jadi. Kalau Bapak bingung, saya nggak tahu Ustadz, saya udah coba-coba muhasabah, saya bingung dosa saya apa. Gampang, tanya istri. Tuh keluar tuh ntar daftarnya. Pak Sam nanya masih, Dek, kira-kira abang nih salahnya, keluar Pak banyak gitu. Nah lo ya. Bener nih nanya gitu. Kadang-kadang kan kita perlu orang lain yang kita ke dokter untuk tahu apa masalah kita, betul nggak? Nah kayak gitu Pak, kurang lebih ya. Jadi bukan untuk dipertentangkan, tetapi itu penyebab timbulnya masalah. Karena wama asobakum min musibah fabima kasabat aidikum. Tidak ada musibah menimpa kita kecuali karena ulah tangan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir. Itu pun Allah udah maafkan sebagian besar kesalahan kita. Gitu Pak ya. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, ini kayaknya pada deg-degan semua gara-gara rokok lagi. Nggak apa-apa ya. Saya emang nggak bosen-bosen. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, dan kita akan lanjutkan lagi kajian-kajian ini ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat yang tertinggi, yaitu kemampuan untuk beriman dan beramal soleh, dan kita bertahan untuk istiqomah melakukannya. Ingat, ciri orang istiqomah itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau masih ada rasa khawatir dan sedihnya pada diri kita, jangan-jangan itu indikasi bahwa kita nggak istiqomah. Ya, kenapa? Karena kemudian kita mulai melupakan Allah, kita mulai tidak menganggap Allah, ketemu masalah mau diselesaikan sendiri, tidak melibatkan Allah. Itu mulai. Kenapa anak saya nakal? Libatkan Allah dalam menyelesaikan persoalan. Kenapa teman kerja saya? Libatkan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah. Orang-orang yang begini tenang hatinya, dia nggak akan khawatir dan nggak akan sedih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.